Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Najwa dengan NIM 29023500028, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufa Nugroho SSIMM untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, di sini pembahasannya ada 4 materi. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 23, yang kedua ada pajak penghasilan pasal 24, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 25, dan yang keempat ada pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, pengertian PPh 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau yang disebut PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak pemberi penghasilan, pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Selanjutnya ada pemungut pasal 23. Pemungut PPh 23 umumnya adalah yang pertama badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan pembayaran kepada pihak lain wajib pajak penerima penghasilan. Yang kedua, pihak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, ada pemungut PPh 23 wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut kepada DJP. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan pasal 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Untuk dividen, bunga, dan royalti dikenakan tarif 15%. Untuk sewa dan penghasilan terkait penggunaan harta seperti sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif 2%. Dan untuk jasa tertentu seperti jasa manajemen, konsultasi, teknik, dan lain-lain dikenakan tarif 2%. Selanjutnya ada perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Pada tanggal 5 Mei 2018, PT Baja Konstruksi atau pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam Masineri selaku perusahaan persewaan alat berat atau pihak kedua untuk menyediakan jasa sewa alat berat berupa forklift dengan nilai kontrak sebesar 100 juta. Kedua pihak tersebut telah memiliki NPWP. Berapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut? Di sini ada pembahasan penghasilan atas sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan merupakan objek PPh 23. Tarif PPh 23 yang dikenakan atas penghasilan tersebut adalah sebesar 2% dari total penghasilan. Perhitungannya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23, pembayaran kepada PT Sumber Alam Masineri masing-masing harus dipotong PPh 23 oleh PT Baja Konstruksi sebesar PPh 23 terutang sama dengan 2% dikali 100 juta sama dengan 2 juta. Materi selanjutnya yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 24. Definisi PPh pasal 24 yakni pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan, sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian, tidak terkena pajak berganda. Selanjutnya ada subjek dan objek pasal 24. Wajib pajak yang menjadi subjek atau dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh pasal 24 diantaranya wajib pajak orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap atau BUT yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang PPh. Sedangkan sumber penghasilan yang menjadi objek PPh 24 yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri
sesuai pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPH seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, pendapatan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya, dan penghasilan dari badan usaha tetap di luar negeri. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan pasal 24. Tarif pajak yaitu tarif umum PPH yang berlaku di Indonesia biasanya 20%, tetapi bisa berbeda tergantung perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara sumber penghasilan. Kredit pajak luar negeri yaitu PPH pasal 24 memperbolehkan pengkreditan pajak yang telah dibayar di luar negeri dengan pajak yang terutang di Indonesia untuk menghindari pajak berganda. Besarnya kredit pajak ini tidak boleh melebihi jumlah pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. PPH pasal 24 mengatur nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi sebagai pengurang nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Dengan kata lain, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 24. PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar yaitu dari penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPH terutangnya yaitu 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPH terutang yaitu 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2 miliar 500 juta. Jadi, PPH terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Baik, selanjutnya, pengertian pajak penghasilan pasal 25. Dalam pajak penghasilan juga ada sistem angsuran atau cicilan dalam proses membayar pajaknya. Proses mengangsur tersebut dilakukan setiap bulan. Hal tersebut diatur dalam pajak penghasilan pasal 25. PPH pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak penghasilan pasal 25. Jenis PPH pasal 25 memiliki dua subjek, yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPH 25 tanpa diwakilkan. Sementara itu, objek PPH pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Selanjutnya, ada tarif pajak penghasilan pasal 25. Tarif PPH pasal 25 ditentukan berdasarkan jenis wajib pajak orang pribadi atau badan, serta besaran penghasilan yang diterima. Tarif PPH 25 mengikuti tarif progresif, yang berarti semakin besar penghasilan, semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Tarif wajib orang pribadi yaitu tarif PPH 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH adalah yang pertama sampai 50 juta sama dengan 5%, yang kedua 50 juta sampai dengan 250 juta sama dengan 15%, yang ketiga 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%,
Dan yang terakhir di atas 500 juta sama dengan 30%. Tarif wajib pajak badan atau perusahaan, pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25%, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Contoh perhitungan wajib pajak orang pribadi. Misalkan, seorang wajib pajak individu memiliki penghasilan setahun sebesar 200 juta. Maka, penghitungan PPh terutang adalah sebagai berikut. 5% untuk penghasilan 60 juta pertama sama dengan 3 juta. 15% untuk penghasilan yang tersisa yaitu 140 juta. Jadi, 15% dikali 140 juta yaitu 21 juta. Total PPh terutangnya sama dengan 3 juta ditambah 21 juta sama dengan 24 juta. PPh 25 per bulan sama dengan 24 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2 juta per bulan. Artinya, wajib pajak tersebut harus membayar PPh 25 sebesar 2 juta setiap bulan selama 12 bulan. Selanjutnya ada contoh perhitungan wajib pajak badan. Sebuah perusahaan bernama PT Sumber Bahagia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPPC tanggal 1 Februari 2020, peredaran bruto setahun lebih dari 50 miliar. Penghasilan neto dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar 150 juta setahun. Besarnya PPh pasal 25 pada bulan Februari 2021 sebagai berikut. Penghasilan neto tahun 2019 yaitu 150 juta. PPh terutangnya 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500.000. Besaran angsuran PPh pasal 25 bulan Februari tahun 2021 yaitu 1 dibagi 12 dikali 37.500 sama dengan 3.125.000. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia yang pemenuhannya oleh sendiri. Pajak ini dikenakan pada berbagai bentuk penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan asing seperti bunga, royalti, dividen, dan penghasilan lainnya yang diterima dari sumber di Indonesia. Selanjutnya ada pemungut pasal 26. Pemungut pajak penghasilan atau PPh pasal 26 adalah pihak yang wajib memotong pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini diatur untuk memastikan bahwa WPLN yang mendapatkan penghasilan di Indonesia turut membayar pajak kepada negara. Pemotong PPh pasal 26 adalah yang pertama, wajib pajak dalam negeri atau WPDN, yaitu badan usaha, perusahaan atau institusi yang membayar penghasilan kepada WPLN, orang pribadi yang memiliki kewajiban memotong pajak, misalnya pemberi kerja atau pemberi jasa kepada WPLN. Yang kedua, bentuk usaha tetap atau BUT. BUT yang melakukan pembayaran kepada WPLN atau kepada sesama BUT. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pasal 26. Tarif PPh pasal 26 umumnya adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara domisili wajib pajak luar negeri. Namun, tarif ini dapat berubah atau lebih rendah jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan negara asal wajib pajak luar negeri. Dalam perjanjian tersebut, tarif pajak dapat disepakati lebih rendah, misalnya 10% atau 15%.
tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Sebuah perusahaan Indonesia membayar bunga sebesar 100 juta kepada perusahaan luar negeri, maka penghitungan PPh pasal 26 yang harus dipotong adalah penghasilan bruto sama dengan 100 juta, tarif PPh pasal 26 yaitu 20%, PPh pasal 26 yang dipotong sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Dalam hal ini, perusahaan Indonesia yang membayar bunga akan memotong 20 juta sebagai PPh pasal 26 dan menyetorkannya ke kas negara. Sisa pembayaran bunga yang diterima oleh perusahaan luar negeri adalah 80 juta. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.